Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, dahsyat. Ya, senang sekali hari ini Pak Guru dan Ibu Guru bisa bertemu kembali dengan anak-anak yang ada di rumah. Sekalipun kita belum dimungkinkan untuk bisa bertemu secara langsung mengadakan ibadah bersama. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dan semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Ya, pasti harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, kita semua bersuka cita karena hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Kita bertemu dalam kasih-Nya dan berkumpul bersama dalam anugerah-Nya. Mari anak-anakku sekalian, dengan penuh semangat kita kembali menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kadang dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, banyak perbuatan kita yang mendukakan hati sesama kita dan mungkin mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saat ini di dalam ibadah ini, kita diberi kesempatan untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan dengan sikap doa, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh bersihkan diriku
menjerit dan menangis tak henti. Apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Nah anak-anak, karena kita sudah dengan penuh kerendahan hati datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Saya ulangi, berita anugerah yang datang kepada kita sekalian saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, sungguh luar biasa berita anugerah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita kembali mengimani itu dan kita aminkan sekali lagi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya, kita semua bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Nah, mari kembali anak-anak membuka Alkitab karena kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan. Mari membuka Mazmur pasal 95. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Tulisan yang keluar, Pak Guru yang baca, dan tulisan yang ke dalam, anak-anak sekalian, dan juga Ibu Guru Seva yang akan membaca. Saya ulangi, Mazmur 95, kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari anak-anakku sekalian kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari anak-anakku sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami alami pada saat ini. Dan di dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami semua rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga biarlah ya Tuhan, firman yang akan kami dengarkan ini dapat tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya, mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Engkau berkati Ibu Guru Seva yang akan bercerita, biarlah dia boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik, dan kami sama-sama bisa menghidupi akan firman Tuhan yang kami dengarkan ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anakku di rumah sudah siap? Ibu guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian yang sudah berpisah jauh dari keluarga kalian dan akhirnya kalian bisa dipertemukan bahkan dipersatukan kembali? Bagaimana dengan Bapak Guru Ando? Kalau saya perasaannya pasti senang. Ya, betul sekali. Pasti kita merasa senang ketika kita bisa bertemu dan berkumpul dengan sanak saudara kita yang sudah lama kita tidak temui. Cerita minggu lalu sudah menceritakan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Pada tahun pertama setelah terjadi 7 tahun kelimpahan, tahun pertama terjadi 7 tahun kelaparan, sangat hebat.
Kekeringan terjadi di mana-mana. Banyak tanaman yang mati dan itu terjadi bukan hanya di tanah Mesir, tetapi sampai di Kanaan di mana Yakub tinggal. Akhirnya Bapak Yakub menyuruh 10 orang anaknya untuk pergi ke tanah Mesir. Untuk apa? Membeli gandum. Adapun di sana ternyata Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan dari penguasa di sana, yaitu Raja Firaun. Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, dia tidak mengenalnya. Mereka sujud menyembah, tetapi Yusuf mengenal mereka. Yusuf menyebut mereka dengan baik. Artinya Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf membiarkan mereka untuk membeli gandum. Setelah mereka membeli gandum, Yusuf membiarkan mereka pergi. Tapi dengan syarat mereka harus datang kembali dan membawa adiknya Benyamin. Ya, mereka pergi dan meminta izin kepada Bapak Yakub untuk membawa adiknya pergi ke Mesir. Bapak Yakub awalnya tidak mau, tetapi setelah diyakinkan oleh anak-anak yang lain, akhirnya dia mau membiarkan Benyamin pergi. Kedua kalinya, saudara-saudara Yusuf beserta Benyamin, mereka pergi ke tanah Mesir. Dan di sana dia bertemu kembali dengan Yusuf. Yusuf membiarkan mereka kembali membeli gandum. Dan Yusuf mengatakan bahwa mereka boleh pergi, tetapi Benyamin harus tetap tinggal di Mesir. Sementara itu, Yehuda, kakak mereka, membela Benyamin. Dia tidak membiarkan adiknya Benyamin ini tinggal sendirian di Mesir. Melihat hal itu, Yusuf akhirnya sadar bahwa saudara-saudaranya ini yang sudah berjahat sama dia, yang sudah menjual dia, ternyata sudah berubah. Dia sudah lebih mengasihi lagi saudaranya itu. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Yusuf datang kepada mereka. Yusuf memperkenalkan dirinya dan sambil menangis mereka semua berpelukan dan saling meminta maaf. Dan akhirnya Yusuf menyampaikan kepada mereka agar mereka kembali ke tanah Kanaan, menjemput ayah mereka dan kembali ke tanah Mesir untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, mereka pergi mengambil ayahnya, mengambil kambing dombanya, memanggil sanak saudaranya, dan dia kembali ke tanah Mesir. Ketika mereka kembali ke tanah Mesir, Yusuf menyambut mereka dengan penuh hangat karena mereka sudah sangat merindukan keluarga mereka untuk kembali berkumpul secara utuh. Yusuf menyampaikan kepada mereka bahwa ketika kalian ditanya oleh Raja Firaun apa pekerjaan kalian, maka kalian harus menjawabnya bahwa pengembala domba. Agar kalian bisa dibiarkan tinggal di tanah Goshen. Setelah itu, Yusuf pergi menghadap Firaun dan menyampaikan, Raja Firaun, ayah beserta sanak saudaraku sudah ada di tanah Goshen di tanah Mesir ini. Akhirnya Firaun datang dan menyampaikan menyebut mereka dengan baik dan bertanya kepada mereka, apa pekerjaan kalian? Saudara-saudaranya pun menjawab bahwa hamba-hambamu ini adalah orang asing yang datang di tanah Mesir. Biarkan hambamu tinggal di tanah Goshen, karena hambamu ini adalah pengembala domba. Dan ternyata anak-anakku, Firaun menyampaikan kepada Yusuf bahwa pilihlah tempat yang paling terbaik di tanah Goshen. Artinya Firaun mampu menerima sanak saudara dari Yusuf. Ya, tinggallah mereka di sana. Mereka hidup bahagia, mereka hidup dengan berkecukupan. Karena memang sudah dipersiapkan dengan baik 7 tahun kelimpahan sebelum adanya 7 tahun kelaparan. Disinilah kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup Yusuf yang sangat luar biasa. Perjalanannya sangat panjang dan tidak semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi Yusuf peka, Yusuf merasakan bahwa apa yang dia jalani itu semua adalah perkenan Tuhan. Dan apa hasilnya sekarang adik-adik kalian bisa melihat. Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya, dia mau menerima saudara-saudaranya, akhirnya mereka bisa berkumpul kembali secara utuh di tanah Mesir. Dan lewat cara hidup Yusuf yang dari rumah Potifar, di penjara, di Firaun, sudah banyak merubah orang-orang yang ada sekitarnya, bahwa orang-orang sekitar bisa menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan Yusuf. Dan itu pula dirasakan oleh Raja Firaun. Anak-anakku sekalian, demikian cerita Ibu Guru pada hari ini dengan tema keluarga Israel bersatu kembali.
Baiklah, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 47 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca, Ibu Guru akan bacakannya buat kita semua. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan sanak saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini, anak-anakku. Silakan kalian lanjutkan di rumah kalian, karena pembacaan kita pada minggu ini terdapat pada pasal 46 dan pasal 47. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan kita mensyukuri akan hal itu, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang bisa kita dengarkan setiap hari Minggu dalam ibadah sekolah Minggu. Dan saat ini juga kita diingatkan kembali untuk senantiasa menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita dengarkan nats persembahan kita minggu ini yang terdapat dalam Mazmur pasal 95 ayat 2 sampai 3. Mazmur 95 ayat 2 sampai 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dan kembali diingatkan kepada anak-anak sekalian, jika ingin memberi persembahan, bisa langsung scan barcode yang sudah ada di layar. Dan jika ada yang ingin menyerahkan persembahannya secara langsung, bisa diberikan kepada guru-guru sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu Jemaat Lanraki Biringkanaya di masing-masing wilayah pelayanannya. Mari anak-anak sekalian, kita bawa persembahan kita, dan untuk mengiringi persembahan kita menyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya anak-anakku sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih menyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul untuk ibadah online. Tuhan berkati kami semua, bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Biarkanlah firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Kami telah memberikan ungkapan syukur kami, berkati ungkapan syukur kami ini Tuhan, agar dapat berguna dalam pelebaran firman-Mu yang masih ada pada kami. Tuhan berkati pula, agar kami dapat menggunakannya dengan benar. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua dari anak-anak-Mu. Engkau berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini belum sempat bergabung dalam ibadah online, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang malas Engkau sadarkan Tuhan. Biarkanlah anak-anak-Mu dari minggu ke minggu dapat hadir bergabung bersama-sama kami secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para pembimbing, para Bapak Ibu Guru, pembimbing sekolah minggu-Mu yang ada di Jemaat Landaki Bidingkanai, bahkan dimanapun para pelayan-Mu yang lain berada Tuhan. Berkati mereka dan kehidupan mereka sehari-hari dalam pelayanan mereka. Mampukan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan mereka bisa menjadi teladan yang terbaik untuk anak-anak yang mereka bimbing. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bahkan kemampuan untuk para pemimpin negara ini agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, dalam masa-masa Corona pada saat ini Tuhan, Engkau jaga setiap kami Tuhan, Engkau tolong kami, agar kami dapat tetap dalam keadaan sehat dalam menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, ini doa kami, seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anakku sekalian, kita semua bangkit berdiri, dan kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Mazmur pasal 79 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, ini adalah petunjuk hidup baru yang akan menjadi pegangan bagi kita sekalian selama 1 pekan ke depan. Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Amin. Anak-anak tetap berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan secara medley lagu Jalan Serta Yesus dan Kasih-Nya Seperti Air Sungai. Mari dengan penuh semangat dan bergerak kita nyanyikan lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Ayo semuanya katakan, kasihnya seperti air sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, mari anak-anakku sekalian, kita semua terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus senantiasa menjadi bagian kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat, tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan selama pandemi ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.